Bayangkan pria-pria yang tidak pernah berjuang untuk mendapatkan perhatian. Mereka masuk ke ruangan dan Anda langsung merasakan kehadiran mereka. Mereka tidak perlu berusaha terlalu keras, namun mereka dengan mudah menarik rasa hormat, kekaguman, dan keinginan. Mengapa? Karena mereka hidup dengan sebuah kode, pola pikir yang begitu kuat dan tak tergoyahkan, sehingga dunia tidak bisa tidak memperhatikannya. Hari ini, Anda akan membuka kode itu, 7 kebiasaan stoik yang tak terpatahkan yang akan membuat Anda tak tertahankan, dominan, dan mustahil untuk diabaikan. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah yang membedakan pria yang menarik perhatian dari mereka yang dilupakan. Perhatikan baik-baik, karena kebanyakan orang tidak akan pernah memahami ini, tetapi bagi mereka yang memahaminya, seluruh hidup mereka berubah. Jika Anda siap untuk melangkah ke dalam kekuatan Anda, komentari, tak tergoyahkan, di bawah dan beritahu dunia bahwa Anda sudah selesai diabaikan. Setiap hari, pria menyerahkan kekuatan mereka. Mereka mengirim pesan teks duluan, mereka menjelaskan terlalu panjang, mereka mencari persetujuan, mereka melanggar aturan mereka sendiri hanya untuk menyesuaikan diri, dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa tidak ada wanita yang menghargai mereka. Itu karena ketertarikan bukan tentang kata-kata, tetapi tentang energi. Wanita dan orang-orang pada umumnya merasakan energi seseorang yang mengetahui nilai diri mereka. Energi lemah itu putus asa, tidak aman, mencari validasi. Energi itu menolak ketertarikan. Energi kuat itu tenang, pasti, terlepas. Itulah yang mendominasi tanpa paksaan. Ketujuh kebiasaan stoik ini akan menanamkan energi itu ke dalam diri Anda. Ini bukan hanya tips, ini adalah cara hidup baru, transformasi total. Ketika Anda mewujudkan ini, orang-orang merasakannya tanpa Anda mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda lelah diabaikan, jika Anda selesai mengejar, jika Anda siap menjadi orang yang mereka inginkan, dengarkan baik-baik. Nomor 1, berhenti peduli apa yang dia pikirkan. Kebanyakan pria berjalan di sekitar seperti tahanan persetujuan, terbelenggu oleh rantai kebutuhan yang tak terlihat. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap gerakan yang mereka lakukan, dihitung untuk menyenangkan, mengesankan, atau mendapatkan validasi. Itulah mengapa mereka gagal, itulah mengapa mereka di-ghosting, ditolak, diselingkuhi, dan tidak dihormati. Mereka terlalu peduli, dia menjauh dan dia panik. Dia butuh berjam-jam untuk membalas dan dia jadi kalut. Dia tampak sedikit aneh dan tiba-tiba seluruh suasana hatinya hancur. Saat seorang pria membiarkan pendapat seorang wanita mendikte harga dirinya, dia kehilangan kekuatan. Dia menjadi lemah di matanya, karena jika dia bisa mengontrol emosi Anda, dia mengontrol Anda. Pahami ini, seorang wanita tidak ingin menjadi oksigen emosional Anda. Dia tidak menginginkan pria yang hancur saat dia menjauh. Dia menginginkan pria yang begitu percaya diri, begitu tidak terpengaruh oleh validasi eksternal, sehingga dia tetap kokoh dan tak tergoyahkan apapun yang terjadi. Anda harus menjadi pria yang suasana hatinya tidak pernah didikte oleh tindakan orang lain. Anda tetap tenang, Anda tetap fokus, Anda adalah hadiahnya, dan hadiah tidak mengemis untuk dipilih. Ketika Anda melepaskan kebutuhan akan validasi darinya, sesuatu yang aneh terjadi. Anda menjadi lebih menarik. Dia mulai mengejar, dia mulai membuktikan dirinya kepada Anda, bukan karena Anda memanipulasinya, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena kepastian itu langka. Seorang pria yang benar-benar percaya diri adalah seperti magnet. Berhenti menunggu pesan teks, berhenti menganalisis apa yang dia maksud, berhenti mencoba menjadi cukup. Anda sudah cukup bahkan sebelum dia masuk ke dalam hidup Anda. Persetujuannya tidak mendefinisikan Anda mendefinisikan diri Anda sendiri. Ketika seorang pria akhirnya memahami ini, seluruh energinya berubah. Dia berjalan ke ruangan secara berbeda, dia berbicara secara berbeda, dia membawa dirinya secara berbeda, dan setiap wanita merasakannya. Ini bukan tentang berpura-pura percaya diri, ini bukan tentang menekan emosi, ini tentang menguasai diri Anda begitu dalam sehingga tidak ada seorang pun, bahkan wanita tercantik yang pernah Anda temui, yang dapat membuat Anda kehilangan keseimbangan. Nomor 2, kendalikan reaksi Anda. Segala sesuatu dalam hidup adalah ujian, dan kebanyakan pria gagal bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka sedang diuji. Dia membatalkan rencana di menit terakhir, dia marah. Dia mengatakan sesuatu yang tidak sopan, dia meninggikan suaranya. Dia memberinya perlakuan diam, dia mulai menjelaskan berlebihan. Pria lemah bereaksi, pria kuat mengamati, menilai,
dan memutuskan apakah sesuatu itu layak ditanggapi atau tidak. Wanita menguji tanpa menyadarinya. Itu sudah menjadi sifat mereka. Mereka perlu merasakan kekuatan Anda. Mereka perlu tahu bahwa jika hidup menghantam dengan keras, Anda tidak akan menyerah. Dan jika Anda bahkan tidak bisa menangani ujian emosional kecil, bagaimana dia bisa mempercayai Anda untuk menangani kehidupan? Dia ingin tahu, apakah Anda benar-benar pria yang Anda klaim, atau apakah Anda hanya berpura-pura sampai sedikit tekanan membuat Anda hancur. Kebanyakan pria bereaksi karena takut. Mereka takut kehilangan dia, jadi mereka memberi kompensasi berlebihan. Mereka takut sendirian, jadi mereka mentolerir ketidakhormatan. Mereka takut tidak cukup, jadi mereka berusaha terlalu keras untuk membuktikan diri, dan dengan demikian mereka mengungkapkan kelemahan mereka. Pria kuat tidak pernah bertindak karena takut. Dia tidak mengemis, memohon, atau menuntut rasa hormat. Dia secara alami memerintahkannya, karena dia telah menguasai emosinya. Anda tidak bisa menjadi pria yang kuat jika siapapun bisa menekan tombol Anda. Anda harus melatih diri untuk tetap tenang, apapun yang terjadi. Dia tidak menghormati Anda pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bermain-main, Anda biarkan dia bermain sendiri. Dia mencoba memicu Anda menyeringai dan terus menjalani hidup Anda. Pria yang mengendalikan dirinya sendiri mengendalikan dunia. Pria yang dikendalikan oleh emosinya kehilangan segalanya. Pikirkan tentang pria-pria yang Anda kagumi. Apakah mereka panik? Apakah mereka kehilangan diri mereka sendiri karena pendapat orang lain? Atau apakah mereka kokoh, tenang, dan terkendali setiap saat? Itulah yang membuat mereka kuat. Itulah yang membedakan mereka dari yang lemah. Dan inilah kenyataannya, kebanyakan pria tidak akan pernah menguasai ini. Kebanyakan pria akan terus bereaksi, terus mengejar, terus menyerahkan kekuatan mereka. Dan itulah mengapa kebanyakan pria diabaikan, ditinggalkan, dan dilupakan. Tetapi Anda, jika Anda menerapkan ini, jika Anda berkomitmen untuk menjadi tenang di tengah badai, Anda akan berdiri di atas 99% pria. Wanita akan merasakannya, orang-orang akan menghormatinya, dan seluruh hidup Anda akan berubah. Karena kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang begitu mengendalikan diri Anda sendiri sehingga tidak ada, benar-benar tidak ada, yang bisa menggoyahkan Anda. Nomor 3, jadilah pria misterius. Jika Anda adalah buku terbuka, Anda adalah buku yang membosankan. Pria yang terlalu banyak bicara, yang menjelaskan segalanya, yang merasa perlu membenarkan diri, mereka kehilangan kekuatan mereka. Mereka membunuh ketertarikan dengan kata-kata mereka sendiri. Keheningan adalah senjata Anda, misteri adalah keuntungan terbesar Anda. Wanita diprogram untuk mengejar ketidakpastian. Emosi mereka berkembang karenanya. Saat mereka memahami Anda sepenuhnya, mereka kehilangan minat. Alasan mengapa begitu banyak pria di ghosting, dicampakkan, dan diselingkuhi itu sederhana, mereka menjadi mudah ditebak. Ketertebakan adalah kematian ketertarikan. Saat seorang wanita tahu persis apa yang akan Anda katakan, apa yang akan Anda lakukan, bagaimana Anda akan bereaksi, otaknya mati. Permainan berakhir. Inilah mengapa pria baik gagal. Mereka memberikan segalanya, emosi mereka, jadwal mereka, niat mereka, pikiran mereka, seluruh keberadaan mereka, tanpa membuatnya berusaha. Dan apa yang dilakukan wanita ketika sesuatu terlalu mudah? Mereka menerimanya begitu saja. Lihatlah sekeliling, wanita terobsesi pada pria yang sulit dibaca. Pria yang tidak mencari persetujuan, pria yang tidak mengejar, pria yang menyimpan kartunya rapat-rapat, yang membiarkan pertanyaan tidak terjawab, yang tidak terduga. Mereka membuat wanita gila dengan rasa ingin tahu. Wanita menyukai misteri karena misteri membuat mereka merasakan sesuatu. Itu menciptakan ketegangan, kegembiraan, keinginan. Itu memicu mode pengejaran dalam psikologi mereka. Saat seorang wanita tidak sepenuhnya memahami Anda, dia terus memikirkan Anda. Dia bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran Anda, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Dan semakin dia memikirkan Anda, semakin dia merasa terikat pada Anda. Pahami ini, perhatian adalah mata uang. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang wanita untuk memikirkan Anda, menganalisis Anda, mencoba memahami Anda, semakin dia berinvestasi. Pria lemah terlalu banyak berbagi. Mereka menumpahkan emosi mereka terlalu cepat. Mereka menceritakan seluruh kisah hidup mereka dalam percakapan pertama. Mereka mencoba menciptakan kedekatan terlalu cepat.
Dan apa yang terjadi? Dia kehilangan minat. Mengapa? Karena dia tidak perlu berusaha. Wanita tidak menghargai apa yang diberikan secara gratis. Mereka menghargai apa yang mereka perjuangkan. Saat seorang wanita tahu segalanya tentang Anda, dia berhenti penasaran. Dan ketika rasa ingin tahu mati, begitu pula ketertarikan. Jadi, bagaimana Anda memperbaikinya? Bagaimana Anda menjadi pria misterius dan kuat? Berhenti menjelaskan diri sendiri, berhenti mengirim pesan teks berlebihan, berhenti memberikan pikiran Anda sebelum diminta. Saat dia menanyakan pertanyaan pribadi, berikan secukupnya untuk membuatnya tertarik, tetapi jangan pernah semuanya. Saat dia bertanya apa yang Anda pikirkan, jangan katakan apapun yang perlu Anda khawatirkan. Saat dia bertanya kemana Anda pergi, katakan Anda akan tahu jika Anda beruntung. Saat dia mencoba menggali lebih dalam, tersenyum dan ubah topik. Biarkan celah, biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia mengisi kekosongan. Semakin banyak dia mengisi, semakin pikirannya terobsesi dengan Anda. Kebanyakan pria tidak mengerti ini. Mereka pikir ketertarikan adalah tentang mengesankan wanita dengan kata-kata. Tetapi kenyataannya, ini tentang membuat mereka merasakan sesuatu tanpa banyak bicara. Pikirkan tentang pria yang mendominasi perhatian. Apakah mereka yang terus-menerus berbicara, menjelaskan, terlalu banyak berbagi? Bukan, mereka adalah orang-orang yang menahan diri, orang-orang yang tetap tidak terduga, orang-orang yang membuat wanita bertanya-tanya. Misteri menciptakan pengejaran. Jika dia tahu dia tidak bisa memiliki Anda sepenuhnya, dia akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan Anda. Jika dia tahu dia tidak bisa membaca Anda dengan mudah, dia akan terobsesi untuk memahami Anda. Dan jika dia tidak pernah sepenuhnya memahami Anda, dia tidak akan pernah berhenti mengejar Anda. Itulah mengapa beberapa pria tetap menarik selama bertahun-tahun, sementara yang lain ditinggalkan dalam hitungan minggu. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin menjadi pria yang dia terima? Begitu saja, atau apakah Anda ingin menjadi pria yang tetap ada di benaknya lama setelah Anda meninggalkan ruangan? Jadilah misteri yang tidak bisa dia pecahkan, dan lihatlah dia mengejar Anda tanpa henti. Nomor 4, kejarlah tujuan Anda, bukan dia. Setiap pria lemah memiliki satu kesamaan, dia menempatkan wanita di urutan pertama. Dia mengorbankan tujuannya, visinya, ambisinya, semua demi ilusi cinta. Dia menjadi budak validasi, memuja seorang wanita yang bahkan tidak pernah meminta untuk ditempatkan di atas alas. Kemudian hal yang tak terhindarkan terjadi, dia kehilangan rasa hormat padanya, dia menjauh, dia mulai mengujinya lebih banyak, menantangnya, melihat apakah ada tulang punggung yang tersisa pada pria yang pernah dia kagumi. Dan ketika dia menyadari tidak ada yang tersisa selain cangkang pria yang berputar di sekelilingnya, dia pergi. Inilah kebenaran yang ditolak oleh kebanyakan pria. Wanita tidak tertarik pada pria yang menjadikan mereka seluruh dunia mereka. Mereka tertarik pada pria yang begitu terkunci pada misi mereka, begitu berdedikasi pada pertumbuhan mereka, sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk mengejar seorang wanita. Mengapa? Karena tujuan adalah kekuatan. Pria yang memiliki misi itu langka. Dia fokus, disiplin, membangun sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan energi itu magnetis. Lihatlah pria paling diinginkan dalam sejarah. Mereka tidak duduk-duduk mengirim pesan teks sepanjang hari, merencanakan kencan manis, membungkuk ke belakang untuk mengesankan wanita. Mereka terlalu sibuk memenangkan kehidupan. Mereka terlalu sibuk menjadi legenda. Dan apa yang terjadi? Wanita mengejar mereka. Wanita memperjuangkan perhatian mereka. Wanita bekerja untuk menjadi bagian dari dunia mereka, karena dunia mereka layak untuk dimasuki. Sekarang lihatlah pria lemah, mereka yang menjadikan dia pusat segalanya, mereka yang meninggalkan teman-teman mereka, ambisi mereka, rasa hormat diri mereka, semua karena mereka pikir menjadi pria baik akan membuatnya bertahan. Ini adalah pria yang diselingkuhi, diinjak-injak, dan dibuang tanpa ragu-ragu. Bukan karena wanita itu kejam, bukan karena wanita itu tidak berperasaan, tetapi karena kelemahan menolak ketertarikan. Seorang wanita tidak ingin menjadi tujuan Anda. Dia ingin menjadi bagian dari kehidupan pria yang sudah kuat. Dia menginginkan pria yang begitu fokus pada kerajaannya sehingga dia harus memperjuangkan tempat di dalamnya. Inilah mengapa pria lemah selalu kalah dari pria yang memiliki tujuan. Pria yang terlalu mudah didapatkan itu membosankan. Pria yang selalu mengirim pesan teks duluan itu mudah ditebak. Pria yang menunggu jadwalnya itu tidak menarik. Tetapi pria yang membangun, menciptakan, tumbuh,
berevolusi, tak terhentikan, inilah realitas ketertarikan. Wanita tidak mengejar pria yang mengejar mereka. Mereka mengejar pria yang mengejar sesuatu yang lebih besar. Seorang wanita seharusnya tidak pernah menjadi alasan Anda bangun di pagi hari. Misi Anda seharusnya, ambisi Anda seharusnya, kerajaan pribadi Anda seharusnya. Jika seorang wanita merasakan bahwa dia adalah prioritas utama Anda, dia secara tidak sadar akan mulai menguji Anda. Dia akan mundur, mengamati reaksi Anda, melihat apakah Anda hancur di bawah tekanan. Dan kebanyakan pria langsung gagal. Mereka mulai mengejar lebih keras, mereka mulai bernegosiasi untuk mendapatkan perhatian, mereka mencoba memenangkannya kembali dengan kata-kata, dan dia kehilangan lebih banyak rasa hormat pada mereka. Mengapa? Karena pria yang memiliki misi tidak punya waktu untuk mengemis. Pria yang mengetahui harga dirinya tidak perlu meyakinkan siapapun tentang hal itu. Inilah mengapa pria paling menarik adalah mereka yang terlalu sibuk hidup untuk membuang waktu mengejar. Mereka memiliki tujuan yang menuntut. Fokus mereka. Mereka memiliki visi yang membutuhkan energi mereka. Mereka memiliki masa depan yang begitu besar, begitu kuat, sehingga tidak ada wanita lajang yang dapat mengalihkan perhatian mereka darinya. Inilah rahasia yang tidak akan pernah dipelajari oleh kebanyakan pria. Ketika Anda mulai fokus pada jalan Anda sendiri, ketika Anda mulai membangun diri Anda hingga tingkat di mana kehadiran Anda saja memerintah rasa hormat, wanita secara alami akan tertarik kepada Anda. Mereka akan mulai menghormati Anda lebih banyak, mereka akan bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda, mereka akan menyesuaikan jadwal mereka agar sesuai dengan hidup Anda, bukan sebaliknya. Karena pria dengan tujuan adalah pria yang memegang kendali. Tetapi pria yang membuang tujuannya demi seorang wanita, pria itu tidak akan pernah dihormati. Inilah mengapa Anda harus berkomitmen pada misi Anda dengan segala yang Anda miliki. Bangun setiap pagi dengan visi yang begitu jelas, begitu kuat, sehingga tidak ada wanita, tidak ada penolakan, tidak ada kemunduran yang dapat menggoyahkan Anda. Ciptakan sesuatu di dunia ini yang menuntut perhatian Anda lebih dari wanita manapun. Karena saat Anda memprioritaskan seorang wanita di atas tujuan Anda kehilangan keduanya. Tetapi ketika Anda memprioritaskan tujuan Anda di atas segalanya, Anda menjadi pria yang memiliki segalanya. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi pria yang membuatnya bosan, pria yang dia tinggalkan demi seseorang yang lebih kuat, atau menjadi pria yang begitu terkunci pada takdirnya sehingga wanita memperjuangkan tempat dalam hidupnya. Jadilah pria yang dikejar. Nomor 5. Perintahkan rasa hormat dengan kehadiran Anda. Bahkan sebelum Anda membuka mulut, sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang sudah tahu jenis pria seperti apa Anda. Bagaimana kehadiran Anda, cara Anda berjalan, cara Anda berdiri, cara Anda membawa diri di sebuah ruangan, setiap gerakan yang Anda lakukan menandakan kekuatan atau kelemahan. Wanita merasakannya secara instan, pria merasakannya secara instan. Dunia bereaksi kepada Anda berdasarkan cara Anda menampilkan diri, dan kebanyakan pria gagal dalam ujian ini bahkan sebelum mereka menyadari bahwa itu dimulai. Postur mereka lemah, kontak mata mereka tidak pasti, gerakan mereka ragu-ragu. Mereka masuk ke ruangan dengan harapan diterima, bukan dengan keyakinan bahwa mereka pantas berada di sana. Energi itu menyedihkan, menjijikkan. Itu memberitahu orang-orang bahwa Anda bukan pria yang bisa dianggap serius. Tetapi pria yang memerintahkan rasa hormat dengan kehadirannya, dia tidak perlu memintanya, dia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri, dia tidak perlu membuktikan dirinya. Dia masuk ke ruangan dan orang-orang merasakannya. Wanita memperhatikan, pria mengakui, dunia menyesuaikan diri dengannya. Inilah mengapa bahasa tubuh adalah segalanya. Itu berbicara sebelum Anda melakukannya. Itu menentukan bagaimana orang memperlakukan Anda tanpa sepatah kata pun diucapkan. Pria lemah bergerak kecil, dia menyusutkan dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dengan gugup, mencoba melihat siapa yang memperhatikan, mencoba mencari persetujuan. Pria kuat memiliki ruangnya, dia bergerak dengan kepastian, dia tidak memindai ruangan untuk validasi, dia membuat ruangan bereaksi kepadanya. Wanita memperhatikan ini segera. Pria yang berjalan dengan kepercayaan diri mutlak, dengan postur santai tetapi dominan, dengan kontak mata yang kuat dan tak tergoyahkan, pria itu tidak perlu mengejar, karena wanita sudah menonton. Dan inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria, ketertarikan itu tidak logis, itu emosional. Seorang wanita tidak memilih seorang pria karena kata-katanya saja, dia memilih berdasarkan bagaimana pria itu membuatnya merasa.
Pria yang memerintahkan rasa hormat dengan kehadirannya membuatnya merasakan sesuatu yang naluriah, instingtif, tak terkendali. Dia tidak tahu mengapa dia tertarik padanya, dia hanya tertarik. Dan itu karena alam mengenali kekuatan bahkan sebelum pikiran sempat memprosesnya. Itu alasan yang sama mengapa beberapa pria secara alami mendominasi interaksi sosial, sementara yang lain dibicarakan, disela, atau diabaikan. Ini bukan tentang apa yang mereka katakan, ini tentang bagaimana mereka membawa diri. Pria kuat berbicara dengan ketenangan, otoritas, dan kepastian. Dia tidak pernah terburu-buru dengan kata-katanya, dia tidak pernah melihat sekeliling untuk persetujuan, dia berbicara seolah-olah dia berharap untuk didengar, karena dia tahu suaranya memiliki bobot. Pria lemah berbicara terlalu cepat, menggunakan kata-kata pengisi, menjelaskan berlebihan, dan meminta izin untuk berbicara, dan apa yang terjadi. Mereka diabaikan. Pria yang memerintahkan rasa hormat dengan kehadirannya tidak hanya menarik bagi wanita, dia juga dihormati oleh pria. Pria tidak menghormati pria yang berusaha terlalu keras, yang melompat ke dalam percakapan hanya untuk diperhatikan, yang berbicara dengan keras dalam keputusasaan untuk mendapatkan perhatian. Mereka menghormati pria yang mengetahui nilainya, yang tidak perlu memaksakan dirinya ke ruang manapun, yang membiarkan kehadirannya berbicara sebelum dia melakukannya. Dan ketika Anda memiliki energi ini, orang-orang akan langsung memperlakukan Anda secara berbeda. Wanita akan menjadi penasaran tentang Anda, pria secara alami akan menghormati Anda, dunia akan bergerak di sekitar Anda, bukan sebaliknya. Inilah cara kerja kekuatan. Ini bukan tentang menjadi agresif, ini bukan tentang menjadi keras, ini tentang memiliki ruang Anda sepenuhnya sehingga orang-orang tidak bisa tidak bereaksi terhadap Anda. Seekor singa tidak mengaum sepanjang hari untuk membuktikan bahwa dia adalah raja hutan. Dia hanya ada, bergerak dengan percaya diri, dan segala sesuatu yang lain menyesuaikan diri dengannya. Itulah tingkat yang harus Anda operasikan. Jadi, bagaimana Anda menerapkan ini segera? Pertama, perbaiki postur Anda. Luruskan punggung Anda, berhenti membungkuk, jaga agar bahu Anda rileks tetapi kuat. Berjalanlah seolah-olah Anda tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu takut apapun, tidak perlu menyembunyikan apapun. Kedua, kuasai kontak mata. Pria lemah memalingkan muka terlebih dahulu, pria lemah menghindari kontak mata saat berbicara, pria lemah terlalu banyak berkedip, gelisah, atau merasa tidak nyaman di bawah tatapan orang lain. Pria kuat mempertahankan kontak mata yang stabil, bukan dengan cara yang agresif, tetapi dengan cara yang menunjukkan kehadiran mutlak. Saat Anda berbicara dengan seseorang, jangan putuskan kontak mata terlebih dahulu. Saat Anda berjalan melalui kerumunan, lihat ke depan, bukan ke bawah. Saat seorang wanita berbicara kepada Anda, tetaplah terkunci, jangan memindai ruangan untuk gangguan. Mata Anda memberitahu dunia apakah Anda seorang pria bernilai atau pria yang tunduk. Ketiga, kendalikan gerakan Anda. Berhenti gelisah, berhenti menyentuh wajah Anda, berhenti bergeser dengan gugup. Setiap gerakan harus lambat, disengaja, dan percaya diri. Pria kuat tidak terburu-buru, pria kuat tidak bertindak gelisah, pria kuat tidak membuat gerakan yang tidak perlu. Semua yang mereka lakukan dikendalikan, bertujuan, dan diperhitungkan. Keempat, berbicara dengan otoritas. Berhenti berbicara terlalu cepat, berhenti menjelaskan diri sendiri secara berlebihan, berhenti menggunakan frasa lemah dan tidak pasti seperti, saya kira, mungkin, dan maaf. Saat Anda berbicara, lakukan dengan jelas dan pasti. Biarkan kata-kata Anda menjadi pernyataan, bukan pertanyaan yang mencari persetujuan. Dan terakhir, miliki ruang Anda. Jangan pernah menyusutkan diri Anda untuk membuat orang lain nyaman, jangan pernah menyesuaikan diri untuk masuk ke latar belakang, jangan pernah ragu untuk mengambil ruang. Dunia menghormati pria yang bergerak dengan kepastian, yang membawa diri seolah-olah dia pantas berada di sana, yang tidak pernah menebak-nebak kehadirannya. Ketika Anda menguasai ini, segalanya berubah. Wanita akan mulai melihat Anda secara berbeda, pria akan mulai memperlakukan Anda secara berbeda, Anda akan mulai merasa berbeda tentang diri Anda sendiri. Karena ketika Anda memerintahkan rasa hormat dengan kehadiran Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka akan merasakannya bahkan sebelum Anda berbicara. Nomor 6, jangan pernah terlalu mudah didapatkan. Saat Anda menjadi terlalu mudah dihubungi, terlalu bersemangat untuk menyenangkan, terlalu mudah didapatkan setiap saat, Anda sudah kalah dalam permainan.
Wanita tidak mengejar pria yang selalu ada. Mereka mengejar pria yang langka, pria yang bernilai, pria yang memiliki kehidupan yang lebih besar dari mereka. Tetapi pria lemah tidak mengerti ini. Mereka mengirim pesan teks duluan, mereka mengirim pesan teks ganda, mereka merespons dalam hitungan detik, mereka meninggalkan segalanya hanya untuk melayani dia. Dan apa yang terjadi? Dia kehilangan rasa hormat, dia menjauh, dia bosan. Bukan karena dia kejam, bukan karena dia bermain-main, tetapi karena wanita diprogram untuk tertarik pada apa yang bernilai, dan apa yang bernilai tidak pernah mudah didapatkan. Pria yang selalu mudah didapatkan adalah pria yang tidak memiliki hal penting yang terjadi dalam hidupnya. Coba pikirkan, jika seorang pria memiliki misi, tujuan, visi yang lebih besar daripada wanita manapun, apakah menurut Anda dia duduk-duduk menunggu balasan pesan teks? Apakah menurut Anda dia terus-menerus memeriksa ponselnya, bertanya-tanya kapan dia akan membalas? Apakah menurut Anda dia meninggalkan rencananya saat dia menginginkan perhatian? Tentu saja tidak. Itulah yang dilakukan pria lemah, dan pria lemah tidak pernah menang dalam jangka panjang. Tetapi pria bernilai tinggi, dia sibuk membangun dirinya sendiri. Dia fokus pada tujuannya. Dia memiliki tujuan untuk dicapai, masa depan untuk diciptakan, dan warisan untuk ditinggalkan. Dia tidak tersedia untuk setiap momen perhatian kecil, dan karena itu, wanita mengejarnya. Bukan karena dia bermain-main, bukan karena dia mencoba menjadi misterius, tetapi karena dia secara alami langka, dan kelangkaan menciptakan keinginan. Lihatlah cara orang mengejar merek mewah. Lihatlah bagaimana orang tergila-gila pada hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan dengan mudah. Sama halnya dengan ketertarikan. Wanita tidak menghargai apa yang diberikan kepada mereka. Mereka menghargai apa yang harus mereka perjuangkan. Saat Anda menjadikan dia pusat dunia Anda menjadi bukan apa-apa di dunianya. Tetapi saat Anda menjadi pria yang fokus, pria yang bertindak, pria yang begitu terkunci pada misinya sehingga dia harus memperjuangkan tempat dalam hidup Anda, saat itulah Anda menjadi tak tertahankan. Karena pria yang tidak mudah diakses adalah pria yang memegang kendali, dan kendali itulah yang memerintah rasa hormat. Jadi, apa artinya ini bagi Anda? Itu berarti Anda berhenti mengirim pesan teks duluan sepanjang waktu. Itu berarti Anda berhenti menjadi pria yang selalu menunggu responsnya. Itu berarti Anda berhenti menyesuaikan jadwal Anda agar sesuai dengan jadwalnya. Anda membuatnya menyesuaikan diri dengan jadwal Anda. Anda membuatnya mengejar waktu Anda, kehadiran Anda, perhatian Anda. Dan ketika dia akhirnya mendapatkannya, dia menghargainya 10 kali lebih banyak daripada jika Anda hanya pria lain yang selalu mudah didapatkan, selalu ada, selalu menunggu. Inilah cara kerja ketertarikan, keinginan. Seorang wanita tumbuh dalam ketiadaan kehadiran Anda. Saat Anda terus-menerus di hadapannya, terus-menerus mudah didapatkan, terus-menerus mengejar, dia tidak punya waktu untuk merindukan Anda, untuk menginginkan Anda, untuk bertanya-tanya tentang Anda. Tetapi saat Anda sibuk, fokus, berdedikasi pada sesuatu yang lebih besar darinya, dia mulai memikirkan Anda lebih banyak. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejarnya seperti pria lain. Dia mulai merindukan kehadiran Anda, energi Anda, perhatian Anda. Dan ketika dia akhirnya mendapatkannya, itu terasa seperti hadiah, seperti sesuatu yang harus dia perjuangkan untuk dipertahankan. Inilah perbedaan antara pria yang diabaikan dan pria yang diinginkan. Yang satu selalu mudah didapatkan dan karenanya tidak pernah benar-benar diinginkan. Yang lain sulit didapatkan dan karenanya tidak pernah dilupakan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, pria mana yang ingin Anda jadikan? Orang yang mengiriminya pesan teks saat dia memposting di media sosial, orang yang membatalkan rencananya saat dia menginginkan perhatian, orang yang selalu bebas, selalu menunggu, selalu berharap, atau pria yang begitu fokus, begitu berdedikasi, begitu bersemangat sehingga dia harus memperjuangkan waktunya. Jadilah pria yang langka, bernilai, dan selalu memegang kendali atas waktunya. Jadilah pria yang membuat orang-orang mendapatkan kehadirannya, karena pria yang tidak mudah didapatkan adalah pria yang mustahil untuk dilupakan. Nomor 7. Tetap tak tergoyahkan oleh drama. Pria lemah jatuh ke dalam perangkap. Mereka secara emosional dibajak, ditarik ke dalam argumen, dimanipulasi untuk bereaksi, dan diseret ke dalam pertempuran yang tidak perlu yang membuat mereka kehilangan kendali, kehilangan rasa hormat, dan kehilangan kekuatan. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kali mereka bereaksi, setiap kali mereka terpancing, setiap kali mereka membiarkan emosi mengambil alih, mereka dipermainkan seperti boneka.
Wanita menguji pria setiap hari, dan kebanyakan pria langsung gagal. Dia memberi Anda sikap, dia mengabaikan pesan teks Anda, dia menyebutkan pria lain untuk melihat bagaimana Anda akan bereaksi. Dia tiba-tiba menjadi emosional karena sesuatu yang kecil, dia memulai pertengkaran karena omong kosong, dan pria lemah, mereka selalu terjebak. Mereka membalas argumen, mereka menjelaskan diri mereka sendiri, mereka membuktikan bahwa mereka secara emosional tidak stabil, mudah dikendalikan, dan lemah di bawah tekanan. Apa yang terjadi ketika seorang pria muda terguncang oleh drama? Dia kehilangan ketertarikan, dia berhenti menghormatinya, dia melihatnya sebagai orang lemah lain yang hancur di bawah tekanan sekecil apapun. Tetapi pria yang tetap tak tergoyahkan, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia mengharapkan dia untuk berdebat, bereaksi, mengejar persetujuannya, tetapi sebaliknya dia tetap benar-benar tenang, benar-benar tidak terganggu, benar-benar memegang kendali, dan itu membuatnya gila. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu pria ini berbeda, pria ini tidak seperti yang lain, pria ini tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dikendalikan secara emosional, tidak bisa diseret ke dalam kekacauan, dan itulah mengapa dia menghormatinya, mengapa dia menginginkannya, mengapa dia mengejarnya lebih keras daripada pria lain dalam hidupnya. Drama adalah ujian. Ini adalah cara bagi wanita untuk melihat apakah Anda benar-benar kuat atau hanya berpura-pura. Jika Anda bereaksi secara emosional, jika Anda berdebat, jika Anda menjelaskan diri sendiri, Anda gagal dalam ujian. Tetapi jika Anda tetap tenang, tetap memegang kendali mutlak atas diri Anda sendiri, Anda menjadi tak tersentuh. Ini adalah langkah kekuatan yang sebenarnya, tidak bereaksi, tidak menjelaskan, tidak terlibat secara emosional dalam omong kosong yang tidak berarti. Ketika dia memberi Anda sikap, Anda tersenyum dan melanjutkan hari Anda. Ketika dia mengabaikan pesan teks Anda tetap fokus pada misi Anda. Ketika dia mencoba memulai pertengkaran, Anda bahkan tidak terlibat. Anda harus menjadi tenang di tengah badai, karena saat seorang wanita melihat bahwa dia dapat mengguncang emosi Anda, dia memiliki Anda. Dan begitu dia memiliki Anda, dia berhenti menghormati Anda. Pahami ini, wanita tidak ingin bersama pria yang dapat mereka kendalikan secara emosional. Mereka ingin bersama pria yang tetap memegang kendali apapun yang terjadi. Inilah mengapa wanita selalu mengejar pria yang tidak berdebat, yang tidak terlibat dalam drama, yang tidak terganggu secara emosional. Karena pengendalian diri semacam itu langka. Kebanyakan pria lemah secara emosional. Mereka menjadi defensif, mereka membalas argumen, mereka menjelaskan diri mereka sendiri kepada seorang wanita yang hanya menguji mereka sejak awal, dan setiap kali mereka bereaksi, mereka menunjukkan padanya, saya tidak cukup kuat untuk menangani ini. Tetapi pria yang tetap terpisah, yang tetap tak tergoyahkan, yang tetap memegang kendali penuh atas dirinya sendiri, dia menjadi mustahil untuk dimanipulasi, mustahil untuk dipermainkan, mustahil untuk dilupakan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda jenis pria yang tersedot ke dalam drama? Apakah Anda mendapati diri Anda menjelaskan, berdebat, mencoba memenangkan poin dalam percakapan? Apakah Anda membiarkan emosinya mendikte suasana hati, energi, tindakan Anda? Jika ya, Anda sudah kalah. Tetapi jika Anda melatih diri untuk tetap tenang, tetap terpisah, tetap memegang kendali, Anda menjadi jenis pria yang tidak pernah tidak dihormati, tidak pernah dibuang, tidak pernah dilupakan. Karena ketika seorang wanita tahu dia tidak bisa menghancurkan Anda, dia mulai menghormati Anda dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia mulai melihat Anda secara berbeda, dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Karena jauh di lubuk hati, wanita tahu hanya pria terkuat yang bisa tetap tak tergoyahkan dalam menghadapi kekacauan, dan itulah mengapa pria-pria itu selalu menang. Ketujuh kebiasaan stoik ini bukan hanya tentang ketertarikan. Ini tentang menjadi pria yang mustahil untuk dihancurkan, mustahil untuk dikendalikan, dan mustahil untuk dilupakan. Kebanyakan pria tidak akan pernah menerapkan ini. Mereka akan terus bereaksi, terus mengejar, terus menyerahkan kekuatan mereka. Tetapi sedikit orang yang benar-benar merangkul pola pikir ini, mereka menjadi pria yang tidak bisa berhenti dipikirkan oleh wanita, pria yang bergerak melalui kehidupan dengan dominasi, pria yang tidak perlu mengejar lagi. Jika Anda berhasil sampai sejauh ini, komentari di bawah, saya menolak untuk mengejar, saya adalah hadiahnya. Jika Anda sudah selesai menjadi lemah, selesai diabaikan, dan siap untuk melangkah ke tingkat kekuatan yang tidak akan pernah dialami oleh kebanyakan pria, berlanggananlah saluran ini sekarang.
Dengan mendukung saluran ini, Anda tidak hanya membantu diri sendiri, Anda membantu jutaan pria bangun dan mengambil kembali kekuatan mereka. Sukai video ini, bagikan, dan yang paling penting, terapkan apa yang telah Anda pelajari. Waktu Anda adalah sekarang. Jadilah pria yang tidak bisa digoyahkan.